yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 256 Jakarta, Bapak Wahidin SPD, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Anda Budi Listiawati SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 256 Jakarta yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan kasih-Nya kepada kita semua, sehingga di siang hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara Diseminasi Budaya Positif di SMP Negeri 256 Jakarta, yang merupakan pengimplementasian budaya positif yang diharapkan nantinya peserta didik kita bisa menjadi seorang pelajar, seorang peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, jujur, kreatif, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu guru yang kami banggakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Utami Mari Hastuti, saya adalah CGP Rekognisi Angkatan 10. Bapak dan Ibu, saya akan membacakan agenda kegiatan kita pada siang hari ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya memenuhi undangan diseminasi kami pada siang hari ini. Adapun susunan acara kita di siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala SMP Negeri 256 Jakarta, yang keempat adalah pemahaman inti, refleksi, dan penutup. Demikianlah Bapak dan Ibu susunan acara kita di siang hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum acara ini dimulai, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam. Kemudian bagi yang beragama selain Islam, dipersilakan untuk membacakan doa sesuai dengan agama dan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan pembacaan basmalah dan doa-doa yang kita panjatkan, acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, masuk ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 256 Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Budi Listiawati. Kepada Ibu Budi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati CGP Rekognisi Ibu Haja Utami Mari Hastuti MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kegiatan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita dipertemukan dalam satu kegiatan yang luar biasa yang dilaksanakan oleh Ibu Haja Utami sebagai salah satu dari tuntutan yang diharapkan dan salah satu tugas dalam kegiatan CGP Rekognisi ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di sini judulnya Diseminasi Budaya Positif, maka yang diharapkan dari sekolah adalah bahwa dengan adanya diseminasi budaya positif, para CGP nantinya atau yang nantinya akan menjadi guru penggerak dapat memberikan ilmu-ilmunya, kemudian mewujudkan kegiatan-kegiatan positif dan praktik-praktik baik dalam aksi-aksi nyatanya. Di samping itu juga harapan kami dari pihak sekolah, saya mewakili kepala sekolah, bahwa nanti para guru penggerak yang sekarang baru calon guru penggerak, yang dalam hal ini Ibu Utami adalah CGP Rekognisi, diharapkan dapat menjadi katalis pembelajaran di mana nanti dapat menggerakkan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kita khususnya dan untuk pendidikan di Indonesia umumnya. Berikutnya adalah yang kedua, dapat mengembangkan kelompok-kelompok belajar yang bisa dibangun melalui rekan-rekan kerja, dalam hal ini Bapak Ibu guru. Kemudian mengimbas juga hal-hal baik, hal-hal positif untuk para siswa yang ada di sekolah kita. Dan yang terakhir, diharapkan menjadi pemimpin yang dapat mengembangkan kegiatan positif. Dalam hal ini contohnya misalnya mengembangkan kegiatan-kegiatan diskusi, kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok pengembangan belajar dan lain sebagainya. Dan semoga harapan-harapan yang diinginkan oleh kepala sekolah yang dalam hal ini saya mewakili beliau dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu dari saya selaku mewakili kepala sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Budi yang telah memberikan sambutan arahan dan motivasinya. Bapak dan Ibu, tepuk tangannya Bapak dan Ibu. Jigosip. Jaya, 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 luar biasa. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu pemahaman inti dari diseminasi budaya positif. Bapak dan Ibu, seperti slide yang ada di depan, ada 8 ya yang nanti akan kita bicarakan tentang budaya positif ini. Yang pertama, nanti kita akan membahas perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Bapak dan Ibu, saya sudah membagikan link Jabor. Silahkan Bapak dan Ibu lihat di WA Group ya. Silahkan nanti disampaikan apa sih
perbedaan kurikulum yang lama dengan kurikulum yang sekarang atau yang baru ya. Nanti kita akan mengetahui para perubahan paradigma belajar seperti apa yang terjadi pada saat ini terhadap peserta didik kita. Ya, Bapak dan Ibu ya nanti bisa lihat di jamboardnya, kemudian Bapak dan Ibu bisa tuliskan melalui sticky note ya apa pendapat Bapak dan Ibu mengenai perbedaan kurikulum yang lama dengan kurikulum yang sekarang. Mohon diberi nama ya Bapak dan Ibu ya. Ini sudah ada yang mencantumkan kurikulum lama berpusat pada guru ya, atau teacher center gitu ya Bapak dan Ibu. Nah ini pendapatnya siapa nih? Bisa diedit ya Bapak dan Ibu, ada kolom 3.3 di sini ya, diberi nama Bapak dan Ibu ya. Silakan. Ibu Yunisa bisa diperbesar itu. Ya, baru satu orang ya yang memberikan pendapatnya. Oke. Kurikulum lama berpusat pada guru, ini pendapat siapa ini Bapak dan Ibu Tessa. Baik, terima kasih Ibu Tessa ya. Ditunggu Bapak Ibu yang lainnya. Apa sih perbedaan kurikulum yang lama dengan kurikulum yang sekarang? Kurikulum Merdeka berpihak pada murid ya. Sepakat ya, setuju Bapak dan Ibu ya. Student center. Yang tadinya teacher center yang berpusat pada guru, sekarang berpusat kepada peserta didik ya. Jadi artisnya adalah siswa kita ya. Ditekankan titik fokusnya adalah kepada peserta didik ya Bapak dan Ibu. Guru sebagai apa ya? Tadinya guru yang sangat dominan dalam pembelajaran, sekarang guru hanya sebagai fasilitator bagi peserta didik. Baik, mungkin Ibu Tessa ingin memberikan pendapatnya mengenai perbedaan kurikulum yang lama dengan kurikulum yang sekarang, sambil menunggu Bapak Ibu guru yang lain yang akan menuliskan pada jamboard ya. Dipersilakan Ibu Sintesa. Ya, terima kasih Ibu Utami atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memberikan pendapat bahwa kurikulum yang lama itu berpusat kepada guru, sedangkan kurikulum merdeka atau kurikulum yang sekarang kita jalankan ini adalah berpusat kepada murid. Perbedaan yang saya rasakan adalah memang pada saat saya dulu sekolah semuanya kita ketika di kelas itu nunggu guru. Kalau misalnya guru nggak ada, kita nggak belajar gitu kan. Kalau sekarang itu sumber belajar ada di mana-mana. Murid bisa mengakses dari apapun, dan guru ketika datang sebagai fasilitator di mana ilmu-ilmu yang murid sudah ketahui bahkan mungkin bisa lebih banyak daripada guru tersebut gitu. Jadi murid sebagai pusat pembelajaran ini, bisa jadi murid sebagai juga sumber dari pembelajaran karena mereka benar-benar akses tanpa batas kan. Literasi masa ini tidak seperti kami pada waktu dulu terbatas akses internet dan sebagainya. Seperti itu Bu ya pemahaman saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sintesa, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Ibu Sintesa ya. Betul ya, titik fokusnya kepada peserta didik ya. Apalagi dalam kondisi sekarang ini peserta didik kita sangat luar biasa ya. Dengan kemajuan teknologi ya Bapak dan Ibu, kita pun ya terkadang belajar dari mereka. Jadi belajar tidak mengenal usia, tidak melihat usianya lebih muda ya. Belajar di mana saja ya. Di mana saja kita belajar dan kepada siapa saja kita bisa mendapatkan ilmu dan kepada siapa saja kita bisa belajar. Selanjutnya ini Ibu Budi nih ya yang sudah memberikan pendapatnya di jamboard. Kurikulum baru lebih menarik dan bermanfaat sesuai kebutuhan siswa. Mohon Ibu untuk tanggapannya, dipersilakan. Baik, menurut pendapat saya bahwa kurikulum baru itu
kenapa lebih menarik dan bermanfaat sesuai kebutuhan siswa? Yang saya ketahui bahwa di dalam kurikulum baru ini nanti ada yang namanya sesuai dengan bakat dan potensi anak. Kemudian ada diferensiasi di antara di dalam kelas itu kita melihat diferensiasinya seperti apa. Tentu saja dari hasil diferensiasi itu akan terlihat bahwa antara murid yang satu dengan murid yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu maka bisa saya menyebutkan di sini bahwa mana yang menarik dan mana yang lebih bermanfaat disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu Budi ya. Baik, ya betul ya Bapak dan Ibu ya. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Seperti kita ketahui bahwa peserta didik kita memiliki kompetensi, kemampuan ya, karakteristik yang berbeda-beda. Satu kelas ya, ada yang senang menggambar, ada yang senang bernyanyi, ada yang senang bermain internet dan lain sebagainya. Ada yang tidak suka matematika, ada yang kalau disuruh nyanyi gemeter, tapi ada juga yang suka bernyanyi ya. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu ya. Kita harus bisa mengakomodir ya semua peserta didik kita yang berbeda-beda tersebut, sehingga apa yang mereka butuhkan dapat terrealisasi dan akhirnya tidak akan terjadi masalah ya Bapak dan Ibu. Karena itulah tujuan pembelajaran kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Bapak dan Ibu di sini sudah banyak, terima kasih ya yang sudah memberikan pendapatnya. Ada yang menyatakan dahulu lebih menitik beratkan pada hasil, sekarang lebih pada proses ya. Sepakat ya Bapak dan Ibu. Ini siapa ini yang menuliskannya nih? Ya, oh Pak Fadli. Oke, terima kasih Pak Fadli. Betul ya Pak Fadli ya. Dulu hasil ya, tapi sekarang prosesnya ya, progresnya ya. Kemudian Ibu Erni, dahulu guru menuntut, sekarang guru menuntun. Ya, setuju ya Bu Erni ya, betul sekali ya. Kita bukan hanya menuntut, murid harus begini begitu ya, tetapi kita menuntun ya, agar mereka bisa menjadi manusia-manusia yang diharapkan, manusia yang berguna, bermanfaat ya bagi nusa, bangsa, agama, negara ya. Kemudian ada juga yang menyatakan Kurver menguatkan karakter profil Pancasila. Kemudian kurikulum 5 apa ini? Oh, kurikulum lama lebih ke penilaian, kurikulum baru lebih ke moral dan karakter. Waduh, luar biasa. Ini pendapatnya siapa nih? Ya, oke Pak Teguh, terima kasih banyak. Luar biasa Bapak Ibu guru hebat SMP 25. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, mengenai perubahan paradigma belajar ya. Tadi kita sudah ketahui perbedaan kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru. Sekarang kita akan melakukan permainan kepalan tangan. Coba Bapak dan Ibu tangannya terkepal. Coba tunjukkan kepalan tangannya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, dari kepalan tangan aja kita melihat sudah berbeda-beda. Ada yang kepalan tangannya jari jempolnya ya menutupi nih jari-jari. Ada yang kepalan tangannya begini, jempolnya disembunyikan. Ada yang kepalan tangannya seperti ini, jempolnya keluar. Ya, sejajar dengan jari-jari ya, bermacam-macam. Itu artinya ya manusia itu berbeda-beda, termasuk peserta didik kita ya, tidak sama. Nah, sekarang Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu tadi sudah mengepal ya. Bapak dan Ibu, saya ingin mempraktekkan ya. Ini Bapak Tarsim. Coba Bapak Tarsim, coba silakan Pak Tarsim ke depan. Pak Tarsim, saya berikan sesuatu di tangannya. Oke, dikepal dengan erat. Anggaplah itu sesuatu yang sangat berharga ya Pak Tarsim. Nah, sekarang
Coba dipaksa Nurul, Pak Tarsim, apa sih yang ada di dalam tangannya? Ya silakan. Apa? Ya, coba. Ayo dipaksa. Bisa nggak dibuka tuh genggaman tangannya Pak Tarsim? Dipaksa. Apa yang saya berikan tadi? Oh, dikasih uang 20.000, 50.000 dibujuk, dirayu. Ternyata Pak Tarsim tidak mau, Bapak dan Ibu. Ya, meskipun dipaksa, sekarang dipaksa, coba Pak Widodo. Pak Widodo silakan. Apa yang ada di genggaman Pak Tarsim? Terima kasih. Ya, coba. Dipaksa apa sih dalamnya? Oke, susah ya Pak ya? Oh ya, terima kasih Pak Widodo. Nih ya, Bapak dan Ibu ya, ini kontrol, posisi kontrol itu ada pada diri Pak Tarsim. Ya, beliau mempertahankan apa yang dia genggam. Ya, silakan Pak Tarsim coba disampaikan kenapa tadi kok Pak Tarsim dibujuk, dirayu pakai uang ya, sama Ibu Nurul ya. Nggak mau, nggak bersedia membuka kepalan tangan. Kemudian dipaksa oleh Pak Widodo juga nggak mau. Kenapa Pak Tarsim? Bisa diberikan penjelasannya Pak Tarsim? Baik, terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak. Kenapa yang digenggam sama tangan saya itu tidak mudah dibuka, tidak mudah diberikan pada orang lain? Karena kalau menurut saya, apa yang kita punya harus yakin untuk dipertahankan meskipun sekalipun uang. Makasih Bu. Terima kasih Pak Tarsim, silahkan ya buat Pak Tarsim. Kenapa? Bapak dan Ibu ya, betul sekali apa yang disampaikan Pak Tarsim. Masing-masing orang punya pendapat yang berbeda-beda ya. Ada yang melepaskan genggamannya karena terbujuk oleh rayuan, ya. Ada yang melepaskan genggaman tangannya karena terpaksa, ya Bapak dan Ibu. Semuanya mempunyai alasan, tapi ya Bapak dan Ibu, semuanya itu berada pada diri kita sendiri, yang disebut dengan posisi kontrol, ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada 4 ilusi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, nah, menurut Bapak dan Ibu, kalau kita mengontrol murid itu baik atau tidak, Bapak dan Ibu? Ada yang baik, ada yang tidak. Ya, coba bisa disebutkan alasan kenapa baik? Ya, silakan. Ada yang mau berpendapat? Ya, yang menyatakan baik mengontrol murid. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ada Ibu Tri menyatakan tidak atau tidak baik Bu mengontrol murid Bu? Tergantung situasi. Tergantung situasi. Monggo silakan Bu. Kalau situasinya misalkan dalam ini untuk mengontrol itu mungkin baik karena misalkan ngasih hukuman supaya beranak ada efek jera, kita terus mengontrol untuk selalu menjalankan atau kontinuitas bagus. Tapi kalau mengontrol dalam artian selalu menekan, memaksa atau apa mungkin tidak. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi tergantung situasi Ibu Tri. Ada yang menyatakan posisi guru mengontrol murid itu tidak baik. Ada Bapak dan ada? Ya, baiklah Bapak dan Ibu. Ya, guru mengontrol murid. Kenyataannya atau keyakinannya adalah seperti yang tadi kita lakukan, bahwa peserta didik itu mempunyai keinginannya sendiri. Terkadang kita bisa mengontrol murid nurut, patuh sama kita. Karena apa? Alam bawah sadarnya atau keinginan hatinya mau dikontrol oleh kita. Tapi terkadang ya, murid tidak mau kita kontrol. Ya, itu artinya apa Bapak dan Ibu? Bahwa setiap manusia mempunyai keinginannya masing-masing. Ya, Bapak dan Ibu, seperti tadi yang dicontohkan oleh Pak Tarsim, mempunyai keputusan apakah akan melepaskan atau tetap menggenggam. Ya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat
menguatkan karakter. Hari ini Bu, Bapak dan Ibu, kalau kita menyatakan seperti ini, maka peserta didik akan merasa rendah diri. Ya, nih, merasa rendah diri karena merasa bersalah. Ya, timbulnya perasaan rendah diri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terjadi adalah, ya Bapak dan Ibu, peserta didik akan tergantung kepada kita. Ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, terkadang kita merasa bahwa kita sudah dewasa, pengalaman sudah banyak, ya, kita berhak memutuskan sesuatu kepada anak didik kita. Ya, nah, Bapak dan Ibu, ya, tidak semua orang senang, ya Bapak dan Ibu, untuk mengikuti keinginan kita. Sekarang kita posisikan seandainya kita menjadi siswa, kemudian kita dipaksa oleh guru kita, ya, untuk bernyanyi, padahal kita nggak bisa nyanyi. Kira-kira apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ya, menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, dipaksa untuk menghafalkan rumus matematika. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ya, nanti muridnya tidak masuk sekolah, bolos sekolah. Itu yang terjadi Bapak dan Ibu. Ya, oleh karena itu kita mempunyai kesepakatan ya Bapak dan Ibu ya, keyakinan bahwa kita ingin mewujudkan sekolah yang nyaman, ya, tempat murid bisa menimba ilmu dengan baik, gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu masih semangat? Oke, supaya semangat, yuk coba saya ingin Bapak dan Ibu kita ice breaking sejenak. Bu Yuni, tolong warna-warna ya. Bapak dan Ibu silakan untuk menyebutkan warna-warnanya dengan cepat sama-sama, ya Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk meningkatkan konsentrasi Bapak dan Ibu semuanya, ya, mengecek warna-warna, ya. Bapak dan Ibu jangan dilihat tulisannya, ya, tetapi coba Bu Yuni belum ya, belum muncul ya. Akan ditayangkan slide ya, mengucapkan warnanya, bukan dibaca tulisannya. Oke. Kita latihan dulu ya Bapak dan Ibu ya, sama-sama. Yuk, sama-sama. Merah. Oke. Hijau. Putih. Oke, siap? Oke ya. Ulang ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Ulang ya Bapak Ibu ya. Biru. Putih. Abu-abu. Merah. Putih. Tulisannya tapi warnanya. Kuning. Hijau. Ungu muda. Tepuk tangan Bapak dan Ibu hebat. Terima kasih. Baik, kita masuk materi selanjutnya ya Bapak dan Ibu. Wah, keren-keren nih ya, masih semangat Bapak dan Ibu SMP 256 Jakarta. Nah, Bapak dan Ibu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey ya. Nah, untuk stimulus respon Bapak dan Ibu, realitas kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrol mohon bantuannya dibaca Ibu Nurul. Realitas kebutuhan kita berbeda. Ya. Untuk stimulus respon semua orang melihat yang sama. Teori kontrolnya Setiap orang memiliki gambaran berbeda. baik. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. terima kasih.
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut teori respon. Teori kontrolnya? Semua perilaku memiliki tujuan. Betul, ya. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya apa Bapak Ibu? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, ini teori kontrol, seperti tadi ya Bapak dan Ibu. Kemudian stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Bapak Ibu? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk stimulus respon, model berpikir menang kalah. Ya, teori kontrolnya Bapak dan Ibu, model berpikir menang-menang. Ya, inilah Bapak dan Ibu ya, perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol ya. Nah, sekarang kita masuk kepada disiplin positif ya Bapak dan Ibu. Kalau menurut Bapak dan Ibu, disiplin itu perlu tidak ya? Perlu ya. Nah, sekarang saya akan berikan pertanyaan pematik. Setuju atau tidak setuju? Silakan dijawab. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju? Coba Bapak dan Ibu yang setuju. Adakah yang tidak? Yang tidak, Bu MG. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Baik, coba Bu MG ya. Yang lainnya mayoritas menjawab setuju. Ibu MG menjawab tidak setuju. Bisa disampaikan Bu alasannya. Silakan. Tidak setuju. Ya, menurut pendapat saya hukuman itu hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak karena hukuman itu hanya memberatkan dan membuat anak kecewa. Sebaiknya mungkin dikasih treatment yang lain. Terima kasih. Contoh wajah. Ibu ya. Sekarang yang mau menyatakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju. Ya, silakan yang mau berpendapat. Mungkin Pak Fadli, silakan Pak Fadli. Setuju nggak Pak Fadli? Hukuman bisa mendisiplinkan anak Pak Fadli? Setuju. Oke, silakan diberikan pendapatnya. Ya baik. Hukuman terkadang bisa membuat anak berpikir untuk memilah apa yang akan dilakukan, baik atau tidak menurut nilai-nilai yang diakuinya, yang diyakininya seperti itu. Sehingga saya meyakini bahwa hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tidak setuju. Tepuk tangan dong. Mana tepuk Baik, tangannya? Bapak dan Ibu, ada yang setuju dan tidak setuju ya. Baik, tepuk tangan semuanya Bapak Ibu ya. Inilah ya Bapak Ibu, gunanya kita saling berbagi ya Bapak dan Ibu ya. Kita di sini Bapak dan Ibu, kita sama-sama berkolaborasi, kita berbagi ya Bapak dan Ibu untuk yang terbaik bagi peserta didik kita. Gak ada yang salah, gak ada yang benar, namun nanti akan terlihat kita ini berada sebagai guru seperti apa. Kemudian apa sih hasil dari didikan kita tersebut? Ya Bapak dan Ibu ya, dengan kita ini ada di posisi yang mana gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, nanti akan saya lanjutkan kembali. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak setuju. Bisa diberikan alasannya kenapa tidak setuju? Kan membaca baik ya Bapak Ibu. Silakan Bu Sintesa. Ya, untuk meningkatkan disiplin anak ini berarti kan ini masuknya ke kontrol guru ya. Berarti guru seperti mengawasi terus menerus. Ketika tidak diawasi, anak-anak akan kembali lagi karena ini bukan kesadaran dari dalam diri anak situ. Seperti itu. Baik, terima kasih luar biasa Ibu Sintesa ya, guru penggerak SMP 550 Jakarta. Terima kasih Ibu Sintesa ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Memberi penghargaan. Setuju. Oke,
setuju. Ibu Rosi bisa disampaikan. Ibu Rosi setuju nggak memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ibu. Oh, nggak setuju. Yang menjawab setuju, Pak Tarsim, silakan. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sangat setuju. Karena dengan diberi penghargaan, maka siswa-siswa yang lain itu akan mengikuti. Contoh, di kelas 7A atau 71. Begitu saya melontarkan pertanyaan, anak tidak ada yang menjawab. Tetapi setelah saya membuka, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak, akan Bapak kasih hadiah 1 buah motor. Ayo Pak, belum. Kan itu untuk menuju ke arah yang positif. Jadi insya Allah kalau memang dengan penghargaan-penghargaan yang seperti itu akan menular kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tarsim ya. Nanti kita akan lihat ya Bapak dan Ibu ya, masing-masing pendapat dari Bapak dan Ibu ya, agar kita nanti bisa mengevaluasi diri kita ya. Kalau seperti ini, posisi seperti ini yang kita ambil, apa dampaknya nanti bagi peserta didik kita? Kalau seperti ini ya, yang kita ambil apa nanti ya yang terjadi pada peserta didik kita ya. Bapak dan Ibu, terima kasih ya. Walaupun tadi ada yang setuju dan tidak setuju, itulah dinamikanya Bapak dan Ibu. Dan tapi nanti setelah ini kita ada kesepakatan bersama ya Bapak dan Ibu, kita ini ingin berada atau menjadi guru seperti apa? Apa sih yang dibutuhkan peserta didik kita? Mana sih yang paling sesuai dengan kondisi saat ini? Ya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah makna dari disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu adalah makna daripada disiplin. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah disiplin positif ya, karena kita ingin ya, disiplin itu tadi kata Bapak dan Ibu sepakat penting. Tapi disiplin yang bagaimana? Yaitu disiplin yang positif ya. Nah, disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser ya. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Nah, makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan ya. Di sini ada teori motivasi Bapak dan Ibu ya. 1, untuk menghindari hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan ya. Kata Pak Tarsim ya, dikasih hadiah motor baru rame-rame ya. Kemudian 3, untuk menghargai diri sendiri ya. Ini ya 1 dan 2 adalah motivasi ekstrinsik dari luar ya Bapak Ibu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri atau intrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ya. Kemudian keyakinan kelas, ini adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita nanti akan membicarakan 5 posisi kontrol, belum masuk ke sana Bapak Ibu ya, step by step ya. Ada posisi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, dan 5 sebagai manajer ya. Kemudian kita akan masuk ke materi segitiga restitusi ya. Ada 3 hal ya yang akan kita bahas di segitiga restitusi. Kemudian
realitas kebutuhan kita berbeda, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Dan di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya, di mana kebutuhan dasar ini kalau dipenuhi, ya, maka tidak akan ada masalah. Kalau salah satu aja, ya Bapak dan Ibu, yang kurang, maka akan menimbulkan masalah, ya. Contoh, kita punya peserta didik, ya, dia dari segi ekonomi tidak kekurangan, tetapi ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, yaitu apa? Kasih sayang. Kira-kira menjadi masalah nggak, Bapak Ibu? Masalah. Menjadi masalah, ya. Dan apa itu kebutuhan dasar manusia? 5 ini apa saja? Kita nanti akan kesana, Bapak dan Ibu, ya. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk materi berikutnya, yaitu nilai-nilai kebajikan. Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Ya Bapak Ibu, yang pertama, setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut pendapat William Glasser dan teori kontrol tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut pendapat Diana Gosling, ya, tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, pernah nggak Bapak dan Ibu menemukan peserta didik kita ketika Bapak dan Ibu sedang bertugas piket atau mungkin sedang bertugas salaman di depan, ya? Anak didik kita menyampaikan, "Bu, saya nemu uang." Pernah nggak Bapak dan Ibu? Pernah. Ya Bapak dan Ibu, ya. Terus apa yang dilakukan oleh peserta didik kita? Apakah uangnya dia kantongin atau diserahkan kepada kita? Diserahkan, ya. Kenapa Bapak dan Ibu? Itu menunjukkan, ya, bahwa di dalam dirinya itu, ya, sudah tertanam nilai-nilai kebaikan, nilai intrinsik yang ada di dalam diri. Padahal kalau dia nggak usah ngomong, ya, dia kantongin itu uang, nggak akan ada yang tahu. Ya, tetapi karena di dalam dirinya itu, ya, adanya kejujuran, ya, bahwa ada yang melihat segala perbuatannya, ya, maka, ya, anak tersebut, ya, akan berlaku jujur, mengatakan yang sebenarnya, ya, seperti itu. Dan inilah yang diharapkan, ya, oleh di dalam kurikulum baru, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian apalagi? Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, dan ini adalah kebutuhan dasar manusia. Baik, ya, apa sih kebutuhan dasar manusia itu, Bapak dan Ibu? Ya, bisa minta tolong Bapak dan Ibu untuk dibacakan, kelihatan nggak Ibu Putri? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, terima kasih Putri, ya. Betul Bapak dan Ibu, ya, ini adalah pemahaman kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima ini diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, ya, terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia, kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya.
Dan yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, yang tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu, ya, apabila salah satunya tidak terpenuhi ya oleh peserta didik kita, ya, itulah yang akan menjadi masalah, ya, kasus-kasus di sekolah kita, ya, anak membuat ulah, ya. Nah, ini karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, ya. Nah, kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Bapak dan Ibu, teori motivasi perilaku manusia, ya, ini ada motivasi eksternal dan motivasi internal, ya. Ini adalah motivasi tujuan disiplin positif yang akan ingin kita capai, ya. Tadi motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini yang mulai berpikiran, ya, menang-menang, untung, rugi, ya. Nah, kemudian motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Timbulnya kesadaran dalam diri sendiri, Bapak dan Ibu, ya, bukan pengaruh dari luar, takut karena dihukum, ya, enggak diberi hadiah, ya, seperti itu. Bapak dan Ibu, ya, ini adalah Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu masih semangat? Oke, jika sih? Terima kasih, ya, Bapak dan Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, ya. Maksudnya apa nih Bapak dan Ibu? Ayo, ada yang bersedia memberikan pendapatnya, ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat, ya, buat memerintah diri sendiri. Monggo Ibu Erni, ya, silahkan Ibu Erni untuk memberikan pendapatnya mengenai filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Ayo Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ki Hajar Dewantara kan, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksud Ki Hajar Dewantara adalah kita bisa memerintahkan diri kita, gitu. Dalam artian kita bisa bergerak atau kita bisa membuat suatu perubahan yang ada dalam diri kita, gitu, dalam melakukan sesuatu. Contohnya misalkan dalam pembelajaran kita bisa mendesain, gitu, atau membuat pengolahan kelas kita untuk belajar itu seperti apa, gitu, supaya bisa diterima oleh murid, supaya bisa murid-murid memahami apa yang kita ajarkan, gitu Bu. Terima kasih Bu Erni, ya, atas pendapatnya, ya, mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Betul Bu Erni, ya, kita mengharapkan peserta didik kita, ya, bukan hanya takut karena hukuman, tetapi kesadaran yang timbul dari dalam diri sendiri. Contohnya, ketika peserta didik atau ketika kita, ya, keluar mengendarai sepeda motor, walaupun tidak ada polisi, ya, tetapi kita menggunakan helm, ya, tanpa paksaan. Tapi sebaliknya, kalau orang takut, ya, karena adanya hukuman, ketika nggak ada polisi, ya, dia nggak pakai helm. Tapi kalau ada polisi, baru pakai helm, ya. Bagus yang mana Bapak dan Ibu? Kira-kira? Yang pakai helm. Ya, nah, yang pakai helm, ya, walaupun tidak ada polisi, ya, itulah yang ingin kita tumbuhkan pada peserta didik kita, kesadaran yang ada pada dirinya sendiri, ya. Nah, Bapak dan Ibu, di hukum
penghargaan mendapatkan hukuman nih Bapak dan Ibu ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, ya, ini menurut Alfie Kohn, ya, tahun 1993. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, Bapak dan Ibu ya, dihukum oleh penghargaan. Kira-kira apa ya? Kok kita dihukum oleh penghargaan? Sering nggak Bapak dan Ibu? Pernah nggak dengar? Nah, contoh ya, anak didik kita ya diberikan penghargaan sebagai peserta didik yang sering datang terlambat. Itu penghargaan, ya. Tetapi itu merupakan sebuah hukuman Bapak dan Ibu. Betul nggak? Ya. Nah ini jangan sampai terjadi, ya, karena itu akan menimbulkan dampak psikologis kepada peserta didik kita. Kemudian penghargaan menghukum, ya, penghargaan mengurangi ketepatan, ya, ini penghargaan semua tetapi merupakan hukuman. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, ya, diberi penghargaan tetapi malah terjadi hubungan yang retak, ya, seperti itu, ya, karena iri, ya Bapak dan Ibu, menimbulkan kecemburuan. Temannya diberikan penghargaan, kok saya enggak sih, ya, teman saya diberikan hadiah, kok saya enggak, ya, temannya dipanggil maju ke depan, ya, disayang oleh ibu guru, kenapa saya tidak? Nah itu, ya, yang akan menimbulkan, akan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Bisa ya Bapak dan Ibu ya, penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, ya. Penghargaan juga bisa mengurangi motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita, gitu, ya. Jadi penghargaan itu, ya, tidak semata-mata penghargaan wah membuat anak itu, ya, tapi ternyata bisa menjadi sebuah hukuman buat dirinya, gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, bentuk program kebajikan atau apresiasi, ya, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, ya, kepada peserta didik kita. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, ya Bapak Ibu. Beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, ya, dan fokus pada proses tadi yang disampaikan oleh Pak Fadli, ya, bukan hasil tetapi proses, ya Bapak dan Ibu. Ini adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita sehingga mereka merasa dihargai, ya, keberadaannya. Siapapun dia, ya, pasti ingin dihargai. Tidak ada peserta didik ya yang mau dikucilkan, diremehkan, direndahkan, tidak ada. Ya, semua manusia itu sama, ya Bapak dan Ibu. Masing-masing mempunyai 5 dasar kebutuhan, ya, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, ya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa Bapak dan Ibu? Rasa empatimu besar sekali. Pada situasi yang bagaimana? Pada saat menolong murid baru di kelas kita, ya. Yang kedua, situasinya adalah pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembukaannya, saya menghargai. Nilai kebajikannya apa Bapak dan Ibu? Kepedulianmu. Situasi yang ketiga, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, ya, kata pembukanya adalah terima kasih untuk tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih untuk membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih sudah memungut sampah dan membuang ke tempatnya. Kemudian nilai kebajikan adalah rasa tanggung jawabmu, ya. Kemudian Bapak dan Ibu coba ya sama-sama ya kita jawab nih, ya.
tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi nih Bapak Ibu? Hukuman, ada yang konsekuensi? Nggak ada ya. Kita lihat jawabannya. Betul, hukuman. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat, betul, hukuman. Ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Ayo, adakah Bapak dan Ibu yang masih melakukan? Oh iya, baik ya. Bu Indah, Bu. Ya. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, kita lihat. Oke, betul Bapak Ibu, 100 ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oh iya, betul, 100 Bapak Ibu. Ya, betul. Ya. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu saat di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, ya. Kita lihat, ya betul. Dan yang terakhir, ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo, Bapak PJOK. Konsekuensi, kita lihat. Betul. Jadi di sini Bapak dan Ibu sudah bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kita sekarang akan lihat apa sih perbedaannya hukuman dan konsekuensi itu. Ya. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi konsekuensi sesuatu harus terjadi, yaitu konsekuensi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, bahkan mungkin bisa trauma ya Bapak dan Ibu, apalagi kalau anak TK, ya anak PAUD, ya kita berikan hukuman besoknya nggak mau sekolah, ngambek, ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin, oh ya. Hukuman timbulnya paksaan, tapi konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensinya adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk, konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Bapak dan Ibu, ya, kalau kita tanya, kamu kenapa terlambat? Pasti alasannya macam-macam. Macet Bu, kesiangan Bu, begini begitu. Ya, terkadang alasannya itu adalah alasan yang dibuat, ya tidak sesuai, ya. Malah terkadang bohong, begitu ya, Bapak dan Ibu. Nah ini menyembunyikan kesalahan, ya. Nah konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai Bapak dan Ibu. Ya, konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ya, Bapak dan Ibu ada di posisi mana nih, hukuman atau konsekuensi? Kadang-kadang hukuman, kadang-kadang konsekuensi. Oke, tengah-tengah ya Bapak Ibu ya. Kalau gitu kira-kira bagusan mana Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman ya Bapak Ibu? Konsekuensi ya. Iya, tapi kita masih melaksanakan itu ya Bapak Ibu ya. Walaupun sekarang kita tahu ya, ternyata bagusan konsekuensi. Tapi ternyata ada lagi Bapak dan Ibu yang namanya restitusi. Ya. Nah ini, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah sekarang yang restitusi. Ya.
Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, dari tiga ini ya, mana yang paling baik? Restitusi. Hasil memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ini kalau di posisi penghukum. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas ya. Kaitan dengan dunia berkualitas Bapak dan Ibu. Pada posisi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya. Kemudian murid berkata, ya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini posisi penghukum Bapak dan Ibu yang dikatakan oleh murid kita, ya. Kemudian dampak pada murid, dampaknya apa? Kalau kita berada pada posisi penghukum, ya, mengulangi kesalahan Bapak dan Ibu, ya. Ini posisi penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ya, yang dikatakan oleh guru ya, atau yang guru berbuat, yang diperbuat oleh guru adalah berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu pembuat rasa bersalah. Tadi ada di video ya Bapak Ibu ya. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, gitu ya. Ini pembuat rasa bersalah. Kalau kita sudah berkata gitu, apa yang terjadi? Murid merasa gak enak, ya, bersalah gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian hasilnya Bapak dan Ibu, ya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, ya. Kalau dengan kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Wah, keren, ya. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ini pembuat rasa bersalah, ya Bapak dan Ibu. Murid berkata, maafkan saya, ya. Dampaknya pada murid merasa rendah diri, Bapak dan Ibu. Ini pembuat rasa bersalah. Kalau kita memposisikan seperti ini sebagai guru pembuat rasa bersalah, ya, murid menjadi rendah diri. Nah sekarang, ya, menuju identitas berhasil atau sukses ya, tapi kontrolnya dari luar. Sebagai teman. Nah, ini ya, ada guru ya yang memposisikan sebagai teman. Disukai oleh murid-muridnya ya, tidak ada jarak ya, asik-asik aja gitu ya sama muridnya. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan oleh guru? Ya, guru berbuat membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya. Guru berkata, ayo lakukan demi ibu atau bapak, ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu atau bapak pernah, ya, membantumu, gitu, ya. Kemudian hasilnya adalah ketergantungan. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Ya, ini kalau teman. Ya, dampaknya pada murid apa Bapak dan Ibu? Lemah, tidak mandiri, tergantung. Itu posisi sebagai teman. Sekarang posisi sebagai pemantau. Ya. Guru berbuat, menghitung dan mengukur, ya. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Ya, hasilnya apa Bapak dan Ibu? Menyesuaikan diri bila diawasi. Ya, kalau nggak diawasi ya sudah, ya bubar. Gurunya nggak ada, kabur anaknya. Ya, tapi kalau gurunya ada, ya waduh pada rajin, ya seperti itu. Ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas di posisi pemantau, murid meletakkan guru ya peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Ya, kemudian
murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Ya, apa hadiah buat saya? Gitu ya. Berapa halaman yang harus saya tulis? Ya. Kemudian dampaknya pada murid Bapak dan Ibu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, sekarang posisi identitas berhasil atau sukses ya, menghargai diri sendiri. Ini kontrol dari dalam diri ya, sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, guru akan berkata, mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya adalah menguatkan pribadi ya. Kemudian ya, kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ya. Kemudian dampaknya pada murid Bapak dan Ibu adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri ya. Nah, 5 posisi kontrol ini ya Bapak dan Ibu ya. Setelah Bapak dan Ibu mengetahui apa dampaknya kalau kita pada posisi penghukum terhadap peserta didik kita, kalau kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, kalau kita sebagai teman, kemudian kita berlaku sebagai pemantau, atau kita berlaku sebagai manajer, ya, kira-kira hasil atau dampaknya ke depan terhadap peserta didik kita mana yang paling baik? Manajer ya Bapak dan Ibu, sepakat ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi posisi manajer ya untuk peserta didik kita, sehingga peserta didik kita bisa menjadi manusia yang berkualitas. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nih, pernyataan-pernyataan ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Ya kan? Karena kata-kata kecewa di garis bawahi. Ya, membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi hukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Posisi apa Bapak Ibu? Sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Posisi penghukum. Nah, ini ada kasus ya Bapak dan Ibu. Ya, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, kalau kita pada posisi penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ada Bapak dan Ibu yang masih seperti itu? Ada. Ya, oke. Terima kasih ya. Sudah jujur Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Ya. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ya, ini pembuat merasa bersalah. Ya. Posisi sebagai teman Bapak dan Ibu, ya, pada kasus upacara atributnya tidak lengkap. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, ini kita memposisikan sebagai teman. Kalau kita sebagai pemantau Bapak dan Ibu, ya, kata-kata yang kita ucapkan kepada peserta didik yang tidak memakai atribut lengkap itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ayo, masih ada Bapak dan Ibu yang seperti itu? Ya, oke ya. Nah, Bapak dan Ibu sebagai manajer, ya, sebagai manajer, ya, yang kita katakan adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita ajak anak itu berdiskusi. Ya Bapak dan Ibu ya, sehingga nanti ya
kan timbul dari diri sendiri kesadaran, munculnya ide-ide atau solusi untuk pemecahannya. Ya. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Ya, Bapak dan Ibu, ini posisi kontrol yang mana? Manajer. Oke. Sekarang keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Bapak dan Ibu pernah membuat keyakinan kelas? Kapan dilaksanakannya Bapak dan Ibu? Di awal tahun pelajaran. Kenapa keyakinan kelas itu dibuat Bapak dan Ibu? Disepakati. Iya, selama setahun ke depan. Apakah keyakinan kelas itu sama tiap tahun Bapak Ibu? Tidak sama. Kenapa tidak sama Bapak Ibu? Tergantung Bapak Ibu gurunya. Tergantung kebutuhan muridnya. Ya, betul Bapak dan Ibu. Ya, keyakinan kelas itu penting nggak Bapak Ibu? Kalau nggak ada keyakinan kelas, apa yang terjadi Bapak Ibu? Iya, tidak terkontrol, tidak tertib gitu ya Bapak Ibu. Baik, nah Bapak dan Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa sih bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa Bapak dan Ibu kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yuk Bapak-bapak, yuk supaya Bapak Ibu untuk keselamatan, betul ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa Bapak Ibu? Untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan Bapak Ibu? Disiplin, betul Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik yang ada di dalam, ya, kembali ke nilai-nilai keyakinan, ya, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, inilah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Bisa kita tolong dibacakan Ibu Lucy, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Terima kasih Ibu Lucy, ya. Bapak dan Ibu, kesimpulannya apa? Kalau keyakinan kelas yaitu apa Bapak dan Ibu? Dari kata-katanya, kata-kata positif, ya Bapak dan Ibu. Kemudian dibicarakan bersama-sama, ya, ini keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas Bapak dan Ibu yang kita lakukan di awal tahun pelajaran, ya. Dan keyakinan kelas ini Bapak dan Ibu, ya, harus ada tanda tangan, diberi tanda tangan ya Bapak dan Ibu, ya, seperti saya lakukan di awal pembelajaran, ya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas belajar pendidikan Pancasila, ya. Saya tanyakan ya kepada peserta didik saya, apa ya kesepakatan belajar kita, ya, apa yang menjadi keyakinan kelas kita sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang kalian inginkan, ya. Kemudian ada tanda tangan peserta didik, diketahui oleh orang tua dan ditandatangani juga oleh wali kelas, ya, seperti itu. Itu di awal pembelajaran, ya, tahun ajaran baru selalu saya katakan seperti itu, ya. Nah, Bapak dan Ibu, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan.
semua warga sekolah atau warga kelas yang dilibatkan saat membuat keyakinan. Ya, Bapak dan Ibu, ya, peraturan ini ada peraturan, ya. Tolong dijawab sama-sama ya Bapak dan Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa Bapak dan Ibu? Tanggung jawab, betul. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya Bapak Ibu? Menghormati orang lain. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya? Disiplin. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya? Oke. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya? Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya? Oke. Menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya? Kesehatan, keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berdiri di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya? Oke. Keselamatan, keamanan. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Ini adalah contoh kesepakatan kelas ya, yang dibuat ya menggunakan kata-kata positif ya, dan kita gunakan supaya pada saat pembelajaran ya antara peserta didik ya dengan kita ya sebagai pendidik ya dapat berjalan dengan baik pada saat proses belajar mengajar. Nah, terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, apa sih restitusi itu? Mohon bantuannya Ibu Tri. Apa itu restitusi? Berdiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid. Nah, ini Bapak dan Ibu, untuk segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, kemudian validasi kebutuhan, ya, membantu murid mengenali basic atau need kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Tadi kata Bu Eni, menuntun bukan menuntut, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian, yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan pada peserta didik di SMP 256 Jakarta. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utami Marihastuti, calon guru penggerak rekognisi angkatan 10. Saya mengajar di SMP Negeri 256 Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi yang dilaksanakan di sekolah saya sendiri pada alur demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Berikut ini akan saya sampaikan penjelasan mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah
suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut ini akan saya tampilkan bentuk segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga dapat menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Berikutnya adalah validasi kebutuhan, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Bella tidak terima tugasnya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Bella, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya sama Yami. Iya Bu, karena dia selalu melihat tugas saya dan PR juga dia selalu melihat dengan saya Bu, jadi saya kesal. Kenapa kesal Bella? Karena dia sudah sering melihat tugas saya dan dia tidak mau berusaha sendiri untuk menjawabnya. Bagaimana kalau kamu kesal? Kalau itu ada di posisi kamu, itu juga sama dengan kamu, Bella, kesal juga gitu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Yami, Bella? Saya marah-marah, bahkan saya sampai mengubrak mejanya karena saya sudah terlanjur emosi karena dia sudah sering menyentuh ibu saya dulu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasan. Iya Bu. Iya. Coba ibu ingin tahu kenapa Bella? Alasannya? Ya, alasannya karena dia itu selalu setiap saya datang pagi dia selalu ingin menyentuh tugas saya dan dia jarang mengerjakan PR. Jadi saya kesal dengannya, selalu membuatnya dan tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah kalau kamu marah dan kamu kesal sama Yamin. Karena kalau ibu di posisi kamu ya sudah capek-capek membuat PR, sudah capek mikir, tapi ternyata Yamin hanya tinggal nyontek saja. Tapi itu juga menghargai tindakan kamu ya Bella ya. Kamu tidak berbuat lebih dari itu, misalkan kamu sampai mukul sama Yamin ya, sampai berkelahi sama Yamin yang mengakibatkan terjadinya luka fisik ya. Baik Bella, coba sekarang pikirkan, apa tindakan kamu sampai menggebrak meja pada saat kamu marah sama Yamin itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menghormati teman sekelas. Iya. Nah, kalau menurut kamu menghormati teman sekelas itu adalah hal yang penting sesuai dengan keyakinan kelas kita, apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu ada masalah? Patutnya lebih sabar untuk menghadapinya dan kalau misalkan yang lain mungkin bisa lapor dari guru atau wali kelas. Kamu bersedia menyelesaikan masalah ini, Bella? Bersedia Bu. Ya, baik. Kamu bersedia memperbaiki masalahnya? Bersedia Bu. Baik. Nah, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Bella? Lebih sabar dan pasti ngadain Yamin gimana caranya biar dia ada terus-terusan nyontek. Ya, tepat sekali tindakan kamu ini, Bella. Ya. Nah, sekarang silakan kamu kembali ke kelas ya, Bella, dan tetap semangat. Kasih Ya. Halo, nama saya Bella Rekonstruksi dari kelas 86. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Tami karena dengan berdiskusi dengan Bu Tami saya dapat mempelajari cara mengendalikan amarah dengan teman saya yang selalu menyontek kepada saya di kelas. Dengan mengendalikan amarah,
saya dapat lebih sabar dan selalu menghormati teman sekelas. Terima kasih. Kasus kedua. Andre sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Andre, ibu mendengar dari guru tiket. Katanya kamu tidak terlambat ke sekolah ya? Baik, Andre, mari kita ke sekolah. Gak ada sama-sama banget. Andre, berbuat kesalahan itu memang manusia. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan, ya. Tapi yang paling penting kita mau menyadari dan kita mau memperbaiki diri kita agar kita benar-benar bisa lebih baik lagi, Andre, ya. Setuju, Andre? Andre, sekarang kita cari solusinya bersama, ya. Andre sering terlambat itu pasti punya alasan. Kenapa sih Andre sering datang terlambat? Kamu tahu keyakinan kelas kita dan yang sudah kita sepakati bersama? Kalau datang ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita nggak? Sesuai nggak, Andre? Sesuai ya. Nah, menurut keyakinan kelas kita, apa sih yang sudah Anda lakukan itu? Nah, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Tuh, itu dikatakan sama aku ya, Peggy. Karena disiplin itu dapat mengajak kita selalu disiplin dengan waktu maupun dengan disiplin dengan orang lain. Baik, Andre ya. Ibu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Andre ya. Menghargai waktu itu ya adalah sangat penting ya. Di sana kita bisa menghargai orang lain ya. Kemudian pekerjaan jadi tidak menumpuk dan kita jadi peduli terhadap keluarga sekitar kita. Bagaimana, Andre? Iya, Bu. Baik, ya, Andre. Sikap kamu harusnya bagaimana, Andre? Harusnya tidak terlambat dan seterusnya. Saya tidak terlalu malam dan tidak bermain lagi. Baik, menurut kamu yang harus kamu lakukan supaya tidak datang terlambat ke sekolah tadi? Harus tidur lebih awal. Tidur lebih awal tadi. Benar, Andre, kamu sudah melakukan solusinya. Silakan kamu kembali ke kelas ya. Yang tetap semangat dan jangan tidur lagi. Ya, Andre ya. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Tami karena dari diskusi tersebut saya dapat belajar bagaimana cara mendisiplinkan waktu. Oleh karena itu, saya tidak akan tidur terlalu malam dan tidak berpikir agar saya tidak terlambat lagi dalam bersekolah. Terima kasih. Demikian video pembelajaran penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Ya, Bapak dan Ibu, itu adalah contoh video segitiga restitusi ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat lingkaran di sini ya. Yang terkecil adalah peraturan kelas Bapak dan Ibu. Setelah kita menyadari ya, ternyata peraturan kelas itu pakai kata-kata yang negatif ya. Kemudian kita membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kata-kata positif yang lebih membangun. Ya, masuk lagi ke lingkup yang lebih besar akan menimbulkan lingkungan yang positif dan akhirnya Bapak dan Ibu akan melahirkan budaya positif. Ya, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup ya, refleksi dulu Bapak dan Ibu ya sedikit. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Silakan. Apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Ibu Putri berkenan. Iya baik, sedikit saja Bu. Hal baru yang mengubah paradigma saya ternyata dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi ternyata ada tingkatannya. Selama ini yang saya sering lakukan adalah hukuman, kemudian mencoba untuk
menerapkan konsekuensi, tapi ternyata yang lebih baik lagi adalah restitusi. Nah, itu akan sama-sama mungkin kita perbaiki menuju ke sana. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Putri. Selanjutnya yang kedua, refleksi yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti desiminasi, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi yang berasal dari dalam diri. Silakan Pak Teguh. nutupin kamera. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini, perasaannya sangat senang, gembira, karena saya dapat mengetahui makna disiplin yang lebih luas lagi dibanding pengetahuan saya sebelumnya mengenai makna disiplin, dan motivasi intrinsik juga yang tadinya hanya sedikit, setelah mengikuti kegiatan ini menjadi lebih banyak. Ternyata lebih luas lagi pemahaman. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Teguh. Tangannya Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti desiminasi ini? Silakan Ibu Rosi. Ya, baik, terima kasih. Dengan mengikuti desiminasi ini, saya semakin yakin bahwa restitusi itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan harus dilaksanakan oleh seluruh para guru, bukan hanya guru BK saja. Terima kasih. Yang keempat ya, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti desiminasi ini. Monggo Pak Anwar, silakan. Kelas berat. Setelah mengikuti definisi ini, saya jadi tahu apa yang akan saya lakukan, yaitu juga dapat ilmu baru tentang apa itu hukuman, apa itu restitusi dan sebagainya. Nanti untuk perbaikan di waktu saya pelaksanaan di kelas. Terima kasih, tepuk tangan Ibu. Terima kasih atas refleksinya. Dan terakhir adalah penutup ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai Among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat ya atas kehadirannya di siang menjelang sore hari ini. Saya akhiri dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.